Kali ini gue mau ganti gear dan sekalian sharing-sharing tentang pengalaman gue menggunakan ban gambut pada Supermoto KLX, yang mana harus menggunakan spacer pada gearnya. Jika tidak menggunakan spacer kayak ini nih, gue beli ban bekas. Nah, ini bekas pemilik sebelumnya, dia nggak pakai spacer nih, nggak pakai spacer pada gearnya, jadi dia rantainya tuh ngegasrok tuh ke bannya tuh, sayang banget kan, pakai kemakan. Ya nggak ngaruh apa-apa sih, kecuali lu emang yang suka nikung sampai ujung banget, tapi itu mau sampai stangnya mentok kali, sampai tangki mentok aspal mungkin ya. Karena gue udah pakai spacer ini, jadi baut yang standar udah nggak bisa kepake. Baut pabriknya ini harus pakai baut yang lebih panjang. Nah, gue adanya baut kayak gini nih. Nah, ini bautnya salah sebenarnya, harusnya bautnya yang kayak gini. Baut ini tuh kayak ada bagian yang gedenya itu kan, tuh yang nggak ada dratnya. Nah, itu yang nantinya ngunci gitu, yang nantinya tuh yang bikin dia itu nggak oblak terlalu banyak gitu. Kita ketahui mungkin lubangnya ini, lubang untuk bautnya ini kan ada toleransinya ya. Nah, itu untuk ukuran baut M8 tuh ya menurut gue toleransinya terlalu besar lah yang pada si Pacer ini. Jadi emang ya agak riskan juga untuk dimana bagian ini tuh yang fatal gitu, yang sering kena sentakan-sentakan dan kena getaran gitu. Jadi untuk oblak segitu menurut gua itu kurang safety. Dan mengingat juga karena harganya terjangkau, jadi spacer ini terbuat dari babet, yang mana ya menurut gua kurang kuat lah dibanding besi gitu. Kecuali lu custom sendiri dari plat, terus lu jadiin spacer, lu bawa tukang bubut, nah itu baru gua rekomendasiin, bagus banget itu, ntar lebih kuat dan lu bisa persisiin, udah bisa lu pastiin sendiri lah kekuatannya. Kita ketahui motor beginian kan nggak pakai karet nap gear ya, jadi dari gear langsung badok tromolnya. Nah, jadi kalau ada kendor dikit atau enggak ada oblak dikit tuh pasti akan menyebabkan pergeseran-pergeseran kecil yang nantinya akan membuat crack gitu menurut gua di bagian si spacer ini. Nah, kalau udah crack, patah dah. Kalau udah patah, wah udah kacau tuh. Ntar gearnya mentar ke belakang, nyangkut di orang, rantai kemana-mana, rantai pindah ke depan, jadi penggerak roda depan dah. Bercanda dikit. Nah, ini solusinya kalau dari gua ya. Ini gua kasih bos-bosan yang ada di blok motor biasanya. Nah, itu gua buat nyumpel itu tuh si lubangnya. Jadi si lubang itu kayak nambah daging gitu. Jadi itu padet kan. Nah, itu tadinya nggak gitu, dia oblak banget, Pak. Itu makanya gue tambahin gitu biar, nah itu tuh kayak gini nih. Ini gue lupa kemarin belinya yang ukuran apa gitu. Pokoknya setahu gue ya buat baut M8 lah gitu, untuk buat 12. Jadi cari tuh yang head motor yang tusuk satenya buat 12. Nah, nantinya tingginya si bos ini disesuaikan sama tebelnya spacer ya. Jadi karena diameter bos bloknya ini masih terlalu besar, jadi gue belah dulu, gue kecilin lagi si diameternya biar masuk ke dalam lubang spacernya. Gue nggak ada contohnya karena ya ini udah gue masukin, nggak bisa gue buka lagi. Gue males juga sih membukanya. Ya contohnya kayak tadi tuh yang ya lu lihat aja itu, spacer gue itu udah ada, gue udah masukin bos itu. Mana ya? Wah, ini dia nih. Setelah pasang spacer ini biasanya nanti rantainya akan tidak lurus dari gear depan sampai gear belakang tuh agak mengsol keluar karena ya udah ditambahin spacer kan, jadi nambah lebarnya gitu. Jadi untuk mensiasatinya ini gua dongkrak. Jadi nggak ada proses dongkraknya sih, tapi kemarin gua dongkrak biar gua bengkeng gitulah pokoknya si armnya. Kemarin gua dongkraknya pakai dongkrak jenis ulir karena kalau pakai hidrolik nggak bisa kondisi miring. Habis itu gua tambahin bos nih pakai bearing. Gue lupa ukuran bearingnya berapa. Pokoknya yang pas aja sama AC gitu. Nah, itu biar nahan si ininya yang udah gue bengkeng gitu. Jadi dia nggak balik lagi, nggak neken lagi gitu. Nah, itu ya emang lurus sih si gear sama gear lurus santainya. Tapi menurut gua kayak bannya jadi rada geser dah. Ya mungkin gesernya dikit kali ya, cuman 1 senti ya, karena itu juga 1 senti doang sih si spacernya. Tapi menurut gua kalau rantai sama gear yang gak lurus, gak center tuh ntar bakal makan rantainya atau makan gearnya. Nah, itu ya jadi berisik aja juga, jadi ngecrek gitu ntar jalan. Yang pakai spacer ini biasanya tuh motor KLX dengan arm standar yang pakai velg lebar, ban lebar. Jadi ya harus pakai spacer karena kalau CRF menurut gua kayaknya sih lebih lebar sih dia, jadi nggak perlu pakai spacer kecuali udah ekstrim banget lebar aja, pakai spacer juga ada dia. Ini nerusin dari VT sebelumnya tentang masang kaliper di ring 14 pada KLX.
Ternyata emang gak muat, gue udah mastiin lagi gitu. Jadi karena lebar velg gue ini 300 yang depan, jadi nggak masuk, bener-bener kalipernya tuh ngebadok gitu. Nah, gue pernah nyari di YouTube, ada di Habibi Green Tech, tapi kalau sekarang jadi Rai Green Tech kalau nggak salah. Nah, itu dia pakai ring 14 juga. Nah, itu dia bisa masuk kalipernya dengan kondisi standar ininya, masa dudukan kalipernya juga ini ya, bawaan pabrik bisa. Nah, menurut gue dia pakai velg yang lebih kecil, ukuran 250 mungkin. Nah, di situ tuh sekalian tuh gue liatin. Nah, itu yang kata dudukan gue bikin tuh. Nah, itu tuh yang paling atas sama yang tengah. Udahlah, buang ya, nggak pakai. Sekian sharing dari gua. Kalau ada yang mau ditanyain ataupun mau dikoreksi, boleh di kolom komentar ya guys.